Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk mengulangi materi pada kegiatan pemodelan numerik perubahan garis pantai yang beberapa hari yang lalu kita laksanakan dengan menggunakan modul Nemos pada software CEDAS. Nah, seperti yang disampaikan oleh instruktur kita pada waktu pelatihan bahwa untuk pemodelan perubahan garis pantai dengan menggunakan software CEDAS itu pertama adalah membuat model STWF-nya atau pemodelan gelombangnya. Kemudian yang kedua adalah membuat model genesis, yaitu perubahan garis pantainya. Nah, baik, kita akan lihat dulu. Nah, seperti yang disampaikan oleh instruktur kita kemarin bahwa untuk melakukan pemodelan perubahan garis pantai dengan menggunakan modul Nemos itu setidaknya kita membutuhkan 4 data. Yang pertama adalah topografi dan batimetri. Jadi di datanya ini ada jumlah data, ini jumlah datanya. Kemudian di sini ini kolom koordinat X-nya. Kemudian yang kedua ini adalah koordinat Y-nya. Dan yang terakhir ini adalah Z, nilai elevasi dan kedalaman. Nah, jadi sistem koordinat ini adalah koordinat UTM. Sebenarnya ini adalah koordinat UTM. Seperti itu. Kemudian di data garis pantainya dan ekstensi yang sama yaitu TXT, ini adalah data XY saja atau data koordinat saja, tidak terdapat data elevasi. Di sini ada koordinat X dan di sini ini adalah koordinat Y. Jadi ini sama, satuannya meter karena koordinat UTM. Kemudian di data gelombang di sini ada jumlah data juga. Kemudian ini tahun data, ini bulan, dan ini tanggalnya. Kemudian yang kedua ini, di kolom kedua itu adalah time step-nya. Jadi ini menunjukkan pukul 00, kemudian 6.00, 12.00, 18.00, kemudian berlanjut di hari berikutnya. Jadi ini interval data gelombangnya interval 6 jam. Kita bisa menggunakan interval 3 jam ataupun interval 1 jam. Kemudian di kolom berikutnya ini adalah tinggi gelombang, ini periodenya, dan ini arah gelombang atau sudutnya. Sedangkan di data sedimen itu yang dibutuhkan adalah data D50-nya, kemudian konsentrasi TSS-nya. Nah, baik, kita akan langsung coba melakukan input data. Terlebih dahulu kita run dulu, kita buka modul Nemos-nya ini. Nah, untuk memulai model baru kita bisa pilih begin a new model. Kita klik OK. Kemudian yang pertama akan kita buat adalah grid generatornya atau batas-batas modelnya. Nah, ini tampilan modul Nemos. Kita bisa langsung lakukan input data batimetri terlebih dahulu, data batimetri dan topografi melalui import data. Kemudian ini data topografi dan batimetri. Di file opticonya itu kita gunakan yang ini XYZ ini karena datanya berupa XYZ. Satuan jaraknya adalah meter karena koordinatnya dan kedalamannya itu menggunakan satuan meter. Kemudian langsung kita open aja. Kemudian yang ini sistem koordinatnya. Nah, di datanya itu kan sebenarnya menggunakan sistem UTM WGS 84. Tapi di software ini dia tidak menyediakan data UTM WGS 84. Jadi hanya ada UTM NAD 27 dan NAD 83. Nah, untuk itu kita gunakan koordinat lokal saja karena kan satuannya UTM, satuannya meter. Jadi kita bisa gunakan sistem koordinat lokal. Nanti jadinya koordinat kartesius atau koordinat kartesian. Nah, kita klik OK. Nah, informasi datum adalah vertikal datumnya
ini menggunakan MSL. Jadi 0 meter topografi dan batimetrinya itu menggunakan MSL. Jadi kita input MSL, kemudian klik OK. Nah, jadi model datanya, tampilan datanya setelah kita plot di layer jendela atau jendela modul Nemos ini, tampilannya akan seperti ini. Jadi ini ada titik-titik pengukuran batimetri dan topografi. Nah, di sisi kiri ini yang tampil adalah koordinat X dan Y-nya. Seperti itu. Nah, langsung saja kita bisa langsung interpolasi melalui bisa melalui menu edit, ataupun kita bisa melalui menu edit ini di triangulate ini, ataupun klik kanan kemudian klik triangulate. Nah, secara otomatis akan melakukan proses interpolasi dan menampilkan gradasi batimetri dan topografi. Nah, untuk menghilangkan atau menyembunyikan garis-garis segitiga ini, kita bisa klik satu kali di plot triangle ini. Oke, kemudian titiknya juga kita sembunyikan. Kita klik plot point. Nah, begitu pula nanti kalau misalnya kita mau aktifkan, tinggal kita klik satu kali. Nah, di sini sudah berisi informasi, kita bisa lihat di sisi kiri ini sudah berisi informasi nilai Z-nya, kedalaman dan elevasinya. Ini 5,7 di atas MSL, kemudian ini minus 46 di titik ini. Nah, kemudian selanjutnya kita masukkan data garis pantainya. Caranya sama, kita bisa melalui menu edit, import data, kemudian kita pilih baru garis pantai XY. Nah, selanjutnya karena datanya tadi ini hanya berupa informasi XY saja, maka di sini kita pilih shoreline point XY. Seperti itu, kemudian kita langsung open. Nah, setelah proses input selesai, kita bisa tampilkan garis pantainya dengan cara klik show shoreline point. Nah, garis pantainya akan tampil seperti ini. Nah, jadi kita akan menggunakan tools select grid region. Kita klik, kemudian kita pasang poin pertamanya itu di area laut, kemudian klik satu kali, selanjutnya kita tarik ke atas, kemudian geser ke kiri, kemudian klik satu kali. Nah, untuk mengatur batas domain STWave-nya secara manual, kita bisa lakukan dengan cara klik kanan, kemudian build uniform grid. Nah, ini yang pertama kita atur interval gridnya. Ini kita pasang di angka 40 meter seperti pada pelatihan kemarin. Kemudian kita tentukan grid region-nya secara manual. Nah, yang pertama kita coba dulu kita lihat dulu azimut nolnya sebenarnya di mana. Nah, azimut 0 ini kemudian kita lihat. Nah, dia azimut 0-nya ini adalah horizontal. Jadi itu adalah subuh X ya. Ini adalah azimut 0-nya. Kemudian supaya pas dengan area yang kita miliki, kita coba pasang di angka 20. Atau kita coba dulu di angka 10 derajat dari sumbu X itu. Nah, dia akan bergeser ke atas, kemudian kita coba di 20. Nah, oke. Nah, sekarang supaya betul-betul pas dengan area yang kita inginkan, kita bisa atur secara manual. Yang pertama di koordinatnya dulu, misalnya ini kita paskan saja ya. Ini kita paskan di 50 misalnya ya, ujungnya di angka terakhir 50. Nah, kalau misalnya belum pas, kita coba misalnya di angka 8000. Nah, oke. Selanjutnya ini area-nya ini kita bisa coba
di 6000. Nah, kalau misalnya terlalu jauh bergesernya, kita bisa coba di angka 6600. Nah, oke. Selanjutnya kita bulatkan juga RX-nya ini. Ini lebarnya. Oke. Kemudian kalau misalnya masih terlalu jauh, ini koordinat Y-nya ini misalkan kita paskan di pasang di 500. Nah, oke. Nah, kalau misalnya semuanya sudah kita setting sehingga areanya ini betul-betul pas dengan wilayah yang kita akan modelkan, ini kita print screen terlebih dahulu. Kita print screen, kemudian kita pastikan di sini. Kenapa? Karena informasi ini nantinya akan kita butuhkan di tahap berikutnya. Kemudian kita kembali ke jendela Nemos. Kemudian ini kita klik OK. Nah, setelah itu jadi poin pertama tadi yang kita pasang di laut itu waktu membuat batas model, dia akan jadi 0 XY-nya seperti itu. Nah, kemudian untuk menampilkan gridnya, ini kita bisa klik plot triangle ini. Selanjutnya kita akan menentukan batas origin model genesisnya dengan cara yang pertama, ini kita lihat di ujung garis pantai ini adalah di J16 artinya kotak ke-16 dari bawah ujungnya ini. Jadi grid genesisnya itu kita akan start minimal di J16 atau sejajar dengan ujung garis pantai. Tapi untuk kali ini kita coba pasang di kotak ke-17 atau J17. Kita klik satu kali, kemudian ini adalah intervalnya. Intervalnya ini kita samakan saja dengan interval grid STWF-nya itu di 40 meter. Kemudian ini adalah panjang garis pantainya, panjang tegak lurus. Jadi sebelum kita melakukan pemodelan, terlebih dahulu kita lakukan atau kita identifikasi panjang dari garis pantai itu sendiri. Misalkan kita bisa coba masukkan data garis pantainya. Ini biru garis pantai. Kemudian kita klik OK. Nah, ini panjang garis pantainya kalau kita tarik garis lurus, ini kurang lebih 5,9 km atau 5.900 meter. Nah, kita kembalikan jendela Nemos ini 5.960 meter. Jadi supaya kita antisipasi batas origin genesisnya itu tidak lewat dari garis pantainya, kita pasang saja di angka 5.500. Nah, kemudian di kontur deep at first station ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh instruktur bahwa ini adalah kontur kedalaman pada stasiun pertama sebelum gelombang pecah. Nah, itu kita input misalnya di kedalaman 5 meter. Ini angkanya tidak kita rubah, ini default. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah selesai, dia akan tampil seperti ini. Jadi batas modelnya nanti itu
Nah, kurang lebih pada area ini untuk model genesisnya itu seperti itu. Nah, ini kita bisa rapikan. Ini kita bisa rapikan dengan cara menggeser kotak atau poin-poin segitiga ini. Ini kita bisa geser seperti ini. Jadi ini penempatannya secara otomatis, dia akan mendeteksi kotak yang berada pada kedalaman 5 meter. Karena tadi kita pasang konturnya adalah kontur 5 atau kedalaman 5 meter. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk pemodelan STWF dan genesisnya ini, itu setidaknya dibutuhkan 3 data hasil ekspor atau output dari tahap ini. Yang pertama adalah kita ekspor, kita bisa langsung klik kanan. Yang pertama kita ekspor adalah spatial domainnya dulu. Kita ekspor spatial domainnya. Kemudian misalnya kita kasih nama Beru1 SPD. Beru1 SPD dengan ekstensi NC. Kemudian save. Selanjutnya kita ekspor lagi station filenya. Kita pasang kita kasih nama Beru2 station. Stationnya sama NC. Nah, berikutnya kita ekspor genesis spatial domainnya. Jadi Beru3 kemudian gen SPD. Gen SPD dengan ekstensi yang sama yaitu NC. Nah, saya kira demikian untuk membuat batas model STWF dan batas model atau batas origin model genesisnya. Now I see we were meant to be.